Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Adinda Pratiwi dengan NIM 13026254040. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan chapter 12 yaitu 12.4 dan 12.5. Langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama ada 12.4 yang berjudul Curvature and Normal Factors of a Curve. Nah, di sini aku bakal bahas 3 materi. Apa aja nih materinya? Langsung aja kita lihat. Nah, yang pertama ada konsep kurvatur atau kelengkungan. Nah, di sini ada contoh gambarnya yang udah aku cantumin. Nah, kurvatur atau kelengkungan sendiri adalah ukuran seberapa tajam suatu kurva membelok pada titik tertentu, teman-teman. Nah, semakin besar nilai kurvaturnya, maka kurva tersebut akan semakin tajam belokannya. Sebaliknya, jika nilainya kecil, maka kurva itu cenderung lebih lurus, teman-teman. Nah, bisa dilihat dari contohnya ini, dia agak membelok ke atas, berarti dia nilainya besar ya, teman-teman. Nah, di sini masih dalam materi yang pertama tadi, yaitu konsep kurvatur atau kelengkungan. Secara sistematis, kurvatur sendiri dapat didefinisikan sebagai K sama dengan vektor dt per ds, yaitu T-nya sebagai vektor satuan tangan, sedangkan S-nya sebagai panjang busur ya teman-teman. Kurvatur sendiri mengukur seberapa cepat arah vektor tangan berubah terhadap panjang lintasan nih. Nah, ini juga dapat menunjukkan bahwa kelengkungan bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang perubahan arah gerak. Dan juga dari analisis di atas bisa kita simpulkan bahwa kurvatur menghubungkan konsep turunan atau perubahan dengan geometri atau bentuk kurva ya teman-teman. Nah, di materi yang kedua ini, kita bakal bahas vektor normal dan perannya nih teman-teman. Selain vektor tangen, materi ini juga membahas vektor normal utama atau principal normal vector yang dilambangkan dengan N. Vektor normal dapat didefinisikan sebagai N sama dengan T aksen per vektor P aksen nih teman-teman. Vektor ini juga menunjukkan arah perubahan vektor tangen sehingga selalu mengarah ke pusat kelengkungan kurva ya. Secara konsep, vektor tangan itu biasanya menunjukkan arah gerak, sedangkan vektor normal dia menunjukkan arah belokan. Hal ini penting banget dalam memahami bagaimana suatu benda bergerak mengikuti lintasan. Misalnya dalam fisika ada gerak melingkar atau lintasan partikel. Nah, kita udah masuk di materi ketiga, materi terakhir yang bakal aku jelasin dan akan dilanjut oleh rekan aku. Nah, di materi ini kita bakal belajar dan memahami lingkaran kelengkungan atau osculating circle. Materi ini menjelaskan tentang lingkaran kelengkungan, yaitu lingkaran yang paling cocok menempel pada kurva di suatu titik. Nah, radius lingkaran ini tuh biasanya disebut R sama dengan 1/K. Nah, di bagian sini nggak boleh ketukar ya teman-teman. Kalau kurvaturnya besar, dia radiusnya kecil dan belokannya tajam. Nah, kalau kurvaturnya kecil, dia radiusnya besar dan kurvanya itu hampir lurus ya teman-teman. Ini juga memberikan interpretasi geometris yang kuat terhadap kurvatur. Waduh, nggak kerasa ya teman-teman, 12.4-nya udah selesai. Nah, kita sekarang masuk ke materi 12.5 yang berjudul Tangential and Normal Components of Acceleration ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal nyantumin 2 contoh soal dan 6 materi ya teman-teman. Disimak. Nah, di pembuka 12.5 ini, kita yang pertama ada konsep dasar kerangka TNB. Nah, di sini aku udah nyantumin gambarnya, teman-teman. Nah, ini contoh kerangkanya. Nah, kerangka TNB sendiri terdiri dari 3 vektor satuan yang saling tegak lurus. Vektor pertama, dia ada vektor tangen atau T yang biasanya menunjukkan arah gerak benda atau arah kecepatan. Nah, yang kedua, kita punya vektor normal atau N, yaitu biasanya menunjukkan arah perubahan arah gerak. Yang ketiga, kita punya vektor binormal atau B. Nah, dia ini biasanya hasil dari perkalian silang T dan N yang tegak lurus terhadap bidang gerak. Nah, ketiga vektor tadi itu membentuk sistem koordinat lokal yang selalu menempel pada lintasan benda. Nah, artinya kerangka ini berubah seiring waktu mengikuti bentuk lintasan ya, sehingga dia bisa memberikan perspektif yang lebih alami dalam memahami
gerak teman-teman. Nah, di materi kedua ini masih berhubungan dengan materi pertama tadi, yaitu kerangka TNB. Nah, di sini kita bakal bahas dekomposisi percepatan teman-teman. Nah, dalam kerangka TNB, percepatan total suatu partikel dapat diuraikan menjadi A sama dengan AT tambah AN nih teman-teman. Nah, percepatan tangensial atau AT sendiri dia menggambarkan perubahan besar kecepatan atau kelajuan. Jika nilainya positif, benda bakal mengalami percepatan atau speeding up. Nah, jika negatif, benda sendiri bakal melambat atau slowing down nih. Nah, kalau di percepatan normal atau AN, dia biasanya menggambarkan perubahan arah kecepatan. Nah, komponen ini itu selalu mengarah ke pusat kelengkungan lintasan. Analisis ini memperlihatkan bahwa percepatan tidak hanya berkaitan dengan perubahan kelajuan ya teman-teman, tetapi juga perubahan arah gerak. Nah, juga dalam konteks fisika ini sangat penting karena banyak gerak di alam. Misalnya, orbit planet atau gerak kendaraan. Nah, dia itu biasanya melibatkan perubahan arah secara kontinu ya teman-teman. Nah, di materi ketiga, kita ada hubungan dengan kurvatur atau kelengkungan. Percepatan normal biasanya memiliki hubungan langsung dengan kurvatur lintasan, yaitu AM sama dengan KV kuadrat, di mana K itu kurvatur atau tingkat kelengkungan lintasan, sedangkan P yaitu kelajuan. Kurvatur sendiri didefinisikan sebagai ukuran seberapa cepat arah vektor tangan berubah terhadap panjang lintasan. Biasanya semakin besar kurvatur, semakin tajam belokan. Nah, secara konseptual, lintasan lurus itu kurvaturnya nol ya teman-teman, diingat nih. Nah, dia juga tidak ada percepatan normal. Sedangkan di lintasan melengkung, dia kurvaturnya lebih dari nol. Nah, itu juga ada percepatan normalnya ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Hal ini memberikan pemahaman bahwa perubahan arah gerak sepenuhnya ditentukan oleh bentuk lintasan ya teman-teman. Di materi yang keempat ini, kita bakal memahami interpretasi fisik dalam kehidupan nyata. Banyak banget ya guys kejadian materi-materi tadi di kehidupan nyata kita. Nah, mungkin kita tanpa sadar udah ngelakuin itu juga. Nah, sekarang kita bakal bahas apa aja sih yang kejadian di kehidupan nyata kita dari materi-materi tadi. Nah, konsep ini dapat diamati dalam berbagai fenomena. Yang pertama nih sering banget terjadi, yaitu mobil berbelok. Nah, meskipun kecepatan konstan, tetapi ada percepatan karena arah berubah atau percepatannya normal. Yang kedua, gerak melingkar beraturan. Nah, ini ada di fisika ya teman-teman biasanya. Nah, percepatannya tangensial nol, tetapi percepatan normal itu maksimum. Yang ketiga, roller coaster, ini biasa dinaikin sama kita nih kalau lagi liburan. Nah, itu tuh dia perubahan kurvaturnya mempengaruhi gaya yang dirasakan penumpang. Dengan demikian, materi ini tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pengalaman fisik sehari-hari. Nah, itu mungkin kita lakuin tanpa sadar ataupun sadar ya teman-teman. Nah, kita masuk ke example one. Di sini ada soal komponen percepatan, yaitu R fungsi T sama dengan cos T ditambah T sin T arah I ditambah sin T min T cos T arah J. Nah, pada contoh ini kita ingin menguraikan vektor percepatan atau A ke dalam komponen tangensial atau AT yang sejajar dengan arah gerak dan komponen normal atau AN yang tegak lurus terhadap arah gerak. Pertama, kita cari kecepatannya dulu atau V, yaitu dengan cara kita menurunkan fungsi posisi RT terhadap waktu atau T dengan menggunakan aturan perkalian turunan. Nah, dari situ kita dapat vektor kecepatan V sama dengan dr dt, dr per dt. Setelah disederhanakan, kita dapat V sama dengan T cos T arah I ditambah T sin T arah J.
Nah, yang kedua, kita mencari kelajuan. Nah, kelajuan itu biasanya besar atau magnitudo dari vektor percepatan. Nah, yang garis V garis itu vektor percepatannya, teman-teman. Nah, ini dihitung dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Di sini ada vektor V sama dengan akar T kuadrat cos 2T ditambah T kuadrat sin 2T. Sama dengan akar T kuadrat dan sama dengan T. Nah, langkah ketiga, kita mencari percepatan tangensial atau AT. Nah, ini tuh adalah laju perubahan kelajuan terhadap waktu, yaitu turunan dari vektor V, maka AT-nya sama dengan DDT dari T sama dengan 1, karena nilai T-nya itu 1. Nah, yang keempat, kita mencari percepatan total atau A. Di sini kita menurunkan fungsi kecepatan V sekali lagi terhadap waktu untuk mendapatkan vektor percepatan dengan rumus A sama dengan dV per dt. Hasilnya adalah A sama dengan cos T min T sin T arah I ditambah sin T plus T cos T arah J. Nah, kita selanjutnya mencari percepatan normal yaitu AN menggunakan hubungan Pitagoras antara percepatan total dan komponennya. Di sini ada yang garis A garis itu. Nah, itu dikuadratkan dan A kuadrat T tambah A kuadrat N. Nah, kita hitung AN-nya yaitu akar vektor A kuadrat min A kuadrat T. Nah, setelah disubstitusikan, hasilnya adalah AN sama dengan T. Hasil akhirnya vektor percepatan dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan tangensial T dan normal N, yaitu A sama dengan 1T tambah T N. Itu dalam kurung ya teman-teman, 1 sama T kecilnya. Nah, begitu penjelasan dari contoh soal yang pertama. Materi yang kelima ini ada konsep torsi atau torsion. Pasti teman-teman udah nggak asing dengan torsi atau torsion ini karena dia ada di fisika ya teman-teman. Nah, selain kurvatur, materi ini juga memperkenalkan torsi atau torsion yang mengukur seberapa besar lintasan keluar dari bidang datar atau bersifat tiga dimensi. Nih, jika kurvaturnya itu mengukur seberapa tajam belokan, torsion sendiri ini dia mengukur seberapa besar lintasan itu melintir. Contohnya di lingkaran, dia kurvaturnya ada sedangkan torsionnya nol. Kenapa begitu? Karena planarnya. Yang kedua ada helix atau spiral. Spiral itu biasanya kita kenalnya lingkaran yang sampai ke bawah gini, dari atas ke bawah. Nah, itu dia kurvaturnya konstan, torsionnya juga konstan. Nah, torsion sendiri berkaitan erat dengan perubahan arah vektor binormal atau B yang kita bahas di TMB tadi, sehingga memberikan informasi tambahan tentang struktur ruang lintasan. Nah, nggak kerasa ya, kita udah di materi terakhir, yaitu materi keenam, signifikansi matematis dan fisis. Jangan sedih ya teman-teman, karena aku ngasih sampelnya sama kayak materi yang tadi, ini sampel kedua nanti. Nah, pada materi ini menunjukkan integrasi antara konsep matematika dan fisika. Materi ini juga menunjukkan integral antara konsep matematika dan fisika. Yang pertama, secara matematis menggunakan turunan vektor, fungsi parameter, dan juga konsep diferensial geometri ya teman-teman. Yang kedua, ada konsep fisisnya. Secara fisisnya, dia itu menjelaskan bagaimana gaya dan percepatan bekerja dalam lintasan melengkung. Nah, kerangka TNB ini memungkinkan analisis yang lebih efisien karena dia yang pertama itu memisahkan efek perubahan kelajuan dan arah. Yang kedua juga menghubungkan geometri lintasan dengan dinamika gerak. Nah, di example 2 atau soal 2 yang terakhir ini, aku bakal bahas soal tentang kelengkungan dan torsi untuk helix. Nah, di sini soalnya R fungsi T sama dengan A cos T arah I ditambah A sin T arah J ditambah BTK. Nah, yang pertama kita harus menentukan vektor turunannya terlebih dahulu untuk mendapatkan kecepatan atau V dan juga percepatan atau A.
Nah, pertama langkahnya diberikan fungsi posisi rt, kita turunkan sekali untuk mendapatkan kecepatan atau v. Nah, jadi v sama dengan r aksen t sama dengan min a sin t arah i ditambah a cos t arah j tambah bk. Nah, kita turunin sekali lagi buat dapat percepatan atau a sama dengan v aksen t sama dengan min a cos t arah i sama min a sin t arah j. Nah, yang kedua, kita itu menghitung perkalian silang V dikali A. Untuk rumus kelengkungan sendiri, kita membutuhkan hasil perkalian silang antara V dan A menggunakan determinan matriks. Diperoleh V dikali A sama dengan AB sin T arah I min AB cos T arah J ditambah A kuadrat K. Nah, di sini untuk mencari magnitudonya, kita hasilkan dari perkalian silang tersebut, vektor V dikali A sama dengan A akar A kuadrat tambah B kuadrat, itu hasilnya teman-teman. Nah, caranya akar AB sin T kuadrat ditambah min AB cos T kuadrat ditambah A kuadrat di luar kurung ada kuadrat lagi sama dengan akar A kuadrat B kuadrat tambah A4. Sama dengan hasil yang tadi aku sebutin ya teman-teman yang udah ada di situ. Nah, selanjutnya kita menghitung kelengkungan. Nah, menggunakan rumus standar yang tadi yang K sama dengan V, vektor V dikali A per, vektor V pangkat 3 itu setelah memasukkan nilai vektor V sama dengan akar kuadrat tambah B kuadrat dan nilai magnitudo perkalian silang, maka kita bisa dapat hasilnya yaitu K sama dengan A per A kuadrat tambah B kuadrat. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah ada di ujung slide dari dua materi pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk memahami mata kuliah atau mata pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Jenny Adinda Pratiwi dengan NIM 13026254040 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.